Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Jami' Shaghir Kamus Hadis karya Al-Imam Suyuti rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 9801. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La tashtaru, janganlah kalian membeli as-samaka, ikan, fil ma'i, di dalam air, dalam kolam. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu adalah ghararun, spekulasi. Hadis ini secara sanad derajatnya adalah dhaif, tetapi maknanya sahih. Jual beli yang mengandung spekulasi tidak jelas maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang bersifat spekulasi. Contohnya ini tadi ya. Ada kolamnya tidak jernih airnya. Nah, kemudian ikan dibeli sebelum diambil. Jadi saya menciduk ikan apapun yang terciduk harus itu yang dibeli. Padahal bisa jadi ikannya kecil atau ikannya besar. Adapun kalau ikan itu berada di akuarium, airnya jernih, kemudian terlihat karena terbuat dari kaca akuariumnya, nah maka ini nggak ada masalah. Mau pakai layar? Nah, monggo. Kalau mau pakai saya tunggu. Kalau tidak nggak apa-apa. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis larangan tentang jual beli, kesimpulannya ada 3. Pertama, riba haram. Kedua, gharar haram. Ketiga adalah kezaliman haram. Jadi hukum asal jual beli halal selama tidak ada 3 ini tadinya. Riba, gharar atau zalim. Kalau ada salah satu dari 3 ini, maka itu diharamkan di dalam Islam. 802, la tushaddu, tidak boleh diikat ar-rihal, pelana-pelana, illa, kecuali ila thalathati masajid, menuju 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidi Hada, Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud tidak boleh mengikat pelana itu maksudnya adalah safar. Jadi jangan safar menuju ke masjid-masjid yang jauh kecuali 3 masjid ini. Karena 3 masjid ini ada fadilahnya. Kalau di Masjidil Haram salatnya lebih utama daripada 100.000 salat di masjid yang lain. Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat. Masjidil Aqsa lebih utama daripada 500 salat. Maka kalau kita dari Solo keroyo-royo datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, atau Masjid Jogokaryan Jogja, atau Masjid Namirah mana tuh Lamongan, masjid-masjid yang viral, maka kalau niatannya hanya untuk salat saja nggak boleh. Kalau niatannya untuk yang lain nggak ada masalah. Niatannya untuk ada kajian di sana sama Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya nggak apa-apa. Niatannya untuk mempelajari bagaimana mengelola masjid seperti Masjid Jogokaryan, nah, nggak apa-apa. Tapi kalau niatannya hanya untuk sholat saja, maka tidak boleh kecuali 3 masjid ini, karena semua masjid hukumnya adalah sama. Jadi Islam itu tidak menyukai sesuatu yang sia-sia. Ngapain kamu harus sholat ke sana padahal pahalanya sama dengan sholatmu di masjidmu sendiri. Itu maksudnya. 803. La tashrabu, janganlah kalian meminum al-khamr, minuman keras.
Fa innaha, karena minuman keras itu miftahu kulli syarrin, kunci segala keburukan. Jadi minuman keras kalau sudah mabuk maka sudah tidak bisa menahan diri. Akhirnya zina dengan tetangganya, akhirnya mencuri, merampok karena sudah mabuk, sudah enggak sadar apa yang dia lakukan, membunuh dan sebagainya. Karena itulah dalam hadis yang lain Nabi menyebut khamar sebagai ummul khaba'ith, induknya segala perbuatan buruk. Al-khamru ummul khaba'ith. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Mu'jamnya. Ini semakna dengan hadis ini. 804. La tusyghilu, janganlah kalian menyibukkan qulubakum, hati-hati kalian, bi dzikrid dunya, dengan menyebut dunia. Hadis ini mursal sehingga dhaif, tetapi isinya bagus ya, nasihat. Jangan sering-sering kali kita sebut dunia, karena hati kita akan sibuk mikirin dunia. Demikian juga dalam kondisi wabah corona ini, jangan sering-sering sebut-sebut corona, karena malah melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang pada ketakutan gara-gara baca corona terus nih. Tapi kalau kita baca Quran, insya Allah tenang nih. Jaga diri, kebersihan, kemudian tenang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 805. La tusyghilu, janganlah kalian menyibukkan qulubakum, hati-hati kalian, bisabbil muluk, dengan mencela para raja, mencela presiden. Walakin, akan tetapi, taqarrabu, mendekatlah ilallah, kepada Allah, biddu'a ilahum, dengan mendoakan kepada mereka, para penguasa itu. Ya'tu fillah, niscaya Allah akan lembut atau rahmat, melembutkan. Itu ada harapnya enggak? Kalau enggak ada maka mestinya ini yu'tif ya, karena ini kan mengandung maf'ul. Yu'tifillah, semoga maka niscaya Allah akan melembutkan qulubahum, hati-hati mereka, para penguasa tadi, alaikum, kepada kalian. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi memang kalau kita mencela para penguasa itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita berdoa yang baik-baik, dan lebih baik kita memperbaiki kondisi kita, karena kalau kondisi rakyat baik itu niscaya kondisi pemimpin baik. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu, sebagaimana kondisi kalian wahai para manusia, yuwalla alaikum, akan dijadikan pemimpin untuk kalian. Jadi kalau kita dapat pemimpin yang jelek, itu karena kondisi kita memang jelek. Maka kalau kita hanya menyalahkan pemimpin kok elek tenan, itu sebenarnya kita juga menyalahkan diri kita. Diri kita orang-orang jelek sehingga dipimpin oleh orang jelek. Ini meskipun hadisnya dhaif ya, kama takunu yuwalla alaikum, tetapi itu maknanya sahih sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Mau dicoba? Nih, mau nggak? Sambil kita tunggu, kita lanjutkan. 806. La tashimna, janganlah kalian itu bertato wahai para wanita. Wala tastaushimna, dan janganlah kalian itu minta ditato. Mentato ini termasuk sesuatu yang haram, bahkan sebagian ulama mengatakan disepakati keharamannya. Keharaman mentato disebabkan dua. Pertama, karena itu menyiksa diri. Yang kedua, karena itu termasuk melanggar larangan Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119. Allah mengatakan, setan berkata, wala amurannahum, sungguh saya akan perintah manusia,
fala yughayyirunna khalqallah, sungguh mereka akan mengubah ciptaan Allah. Nah, mentato itu termasuk mengubah ciptaan Allah. Maka ini haram hukumnya karena itu merupakan perintah dari syaitan. Larangan ini disampaikan oleh Nabi kepada para wanita, la tashimna, wahai para wanita jangan bertato. Tetapi hukumnya ini berlaku juga untuk para laki-laki. Adapun Nabi mengatakan kepada para wanita karena zaman dulu yang biasa pakai tato adalah para wanita. Sekarang mungkin terbalik, lebih banyak laki-laki yang pakai tato. Nah, zaman dulu wanita pakai tato karena untuk mempercantik diri, tangannya ditato, kemudian wajahnya bagian antara dua mata ini ditato, kasih gambar apa supaya lebih cantik. Nah, sekarang ini aneh, laki-laki yang bertato, nyewei sekarang ini. 807. La tashummu, janganlah kalian itu membau at-ta'ama, makanan, kama sebagaimana tashummuhu, membaunya as-siba, binatang-binatang buas. Hadis ini derajatnya dhaif, ya. Tetapi isinya bagus karena kalau kita membau makanan seperti ini, okay, sebelum makan dibau dulu, sebelum makan roti dibau dulu. Ini tingkah kita seperti tingkah binatang. Padahal berbuat seperti perbuatan binatang itu tidak bagus, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, laisa lana mathalus saw, tidak pantas bagi kita seperti perbuatan buruk. Tidak pantas bagi kita memiliki perumpamaan yang buruk, karena kita menyerupakan diri dengan hewan. Nah, itu berarti perumpamaan yang buruk. Ini tidak pantas untuk kita. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Berikutnya 808, la tusahib, janganlah kau berteman illa mu'minan, kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka, dan janganlah makan makananmu illa taqiyyun, kecuali orang bertakwa. Hadis ini maknanya satu, jangan dekat-dekat kecuali dengan orang-orang baik. Jadi jangan dipahami hadis ini secara tekstualnya, ya. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa, berarti tidak boleh kita memberikan hadiah makanan kepada tetangga kita yang kafir, enggak begitu, ya. Karena kalau kita pahami secara tekstual, itu nanti akan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali bicara tentang masalah hak tetangga, meskipun kafir pun mereka masih punya hak. Karena itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Abdullah bin Amr ibn al-As, dia masak sesuatu kemudian bertanya kepada budaknya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu sudah hadiahkan masakan ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Ahdaita li jarinal yahudi, ya, diulang-ulang pertanyaan ini, ya. Jadi untuk mengecek, ya, sudah dikasih belum? Sudah dikasih belum? Ditanya terus. Nah, maka budaknya ini merasa aneh, ini tetangga Yahudi kenapa ya diperhatikan, ya. Nah, Abdullah bin Amr kemudian menyampaikan hadis Nabi bahwasanya malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, meskipun dia itu tetangganya kafir tetap terkena hadis ini. Karena itu kata-kata jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa, itu maksudnya jangan akrab, jangan dekat-dekat, jangan sering bergaul kecuali dengan orang yang bertakwa. Karena kalau kita sering bergaul dengan orang, pasti dia akan makan makanan kita. Kita makan karena dia akrab dengan kita, sering datang ke rumah kita, akhirnya makan sama kita. Itu maknanya, okay? Jadi bukan berarti tidak boleh ngasih makanan kepada orang kafir, bukan begitu. Makanan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, silahkan. Kepada tetangga meskipun kafir, tidak ada masalah. 809, la tashabu, tidak akan menemani al malaikatu, para malaikat. Maksudnya di sini adalah malaikat-malaikat rahmat, rufaqatan, satu rombongan, fiha kalbun, yang di dalamnya ada anjing, meskipun anjingnya itu anjing penjaga barang, sama aja, ya. Wala jarasun, dan tidak pula lonceng. Lonceng ini biasanya diikatkan pada lehernya hewan, ya. Unta diikati kalung, kemudian kalung ada loncengnya.
Nah, itu adalah sesuatu yang tidak disukai di dalam Islam ini. Jaros ini, lonceng ini, hukumnya ada dua. Kalau dikalungkan pada hewan dengan keyakinan tertentu, dengan lonceng ini maka tidak akan hewan ini dicuri orang. Dengan lonceng ini hewan ini tidak akan tersesat jalan. Nah, ini adalah haram hukumnya. Karena kita meyakini terhadap barang sesuatu yang sebenarnya tidak ada padanya. Ya. Apakah lonceng itu bisa bermanfaat, memberi manfaat? Enggak. Yang beri manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini termasuk satu kesyirikan. Tapi kalau lonceng itu hanya dikalungkan dalam rangka untuk maslahat dunia saja. Karena kalau tidak ada loncengnya, kadang-kadang hati kita tidak tenang. Ya. Ini hewan lagi di mana? Tapi kalau ada loncengnya kan dia bergerak-gerak itu kan bersuara. Nah, maka hati kita tenang. Oh, masih ada di kandang. Karena kalau sudah nggak ada lonceng berarti mengkhawatirkan ini apakah ada pencuri atau bagaimana ini. Nah, maka ini hukumnya hanya makruh saja. Maka lebih baik tidak pakai kalung yang berlonceng, tetapi kalau ada kalungnya tanpa keyakinan tertentu, ini hukumnya hanyalah makruh. 8-10. La tashabanna, janganlah betul-betul bersahabat ahadan dengan seseorang yang la yara, tidak melihat laka terhadap dirimu minal fadli, kelebihan yang ada pada dirimu, kamitsli seperti ma tara, apa yang kau lihat lahu untuk dia. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi maknanya bagus ya. Jangan berteman dengan seseorang yang tidak bisa menilai kebaikan orang. Kita bisa menilai kebaikan dia, tapi dia tidak bisa menilai kebaikan kita. Sehingga kebaikan apapun yang kita lakukan, dia buta darinya. Kita berbuat jelek sedikit langsung disebar-sebarkan. Tapi kita berbuat baik banyak, nggak pernah dia sebut-sebutkan. Itu berarti orang yang tidak bisa menilai kebaikan orang. Nah, orang seperti itu nggak usah berteman dengan kita. Tidak usah berteman dengan dia, karena kita nanti akan susah sendiri. Kita punya keburukan dikit, aib dikit langsung tersebar kemana-mana oleh dia. 811. La tasluhu, tidak pantas as-sani'atu, berbuat baik, illa kecuali inda, pada dhi hasabin, orang yang memiliki nasab yang baik, au dinin, atau yang memiliki agama yang baik. Hadis ini kata Syekh Albani derajatnya palsu. Maksud hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Tidak pantas kita berbuat baik kepada orang yang tidak bisa menilai perbuatan baik kita. Kita berbuat baik apapun nggak ada nilainya di hadapan dia. Sehingga nanti suatu saat kalau kita membutuhkan bantuan, dia tidak akan mau membantu kita. Kenapa? Dia tidak pernah menilai perbuatan baik kita. Itu maksudnya. Dan ini pernah dialami oleh salah satu teman kita. Dia punya tetangga itu beda pengajian. Jadi teman saya ngajinya di masjid A, tetangga ini ngajinya di masjid B. Nah, karena beda pengajian, maka setiap ketemu itu nggak pernah salam, disalami nggak pernah jawab. Nah, suatu saat teman saya ini naik motor, melihat tetangganya ini jalan kaki, padahal jauh dari rumahnya. Nah, maka diampiri, kok jalan kaki? Oh iya, tadi motornya rusak atau gimana? Nah, maka hanya diboncengin. Setelah diboncengin sampai tujuan, sama sekali tidak berterima kasih. Ya turun gitu aja, turun, menentang. Nah, itu contoh orang yang sama sekali perbuatan baik kita nggak akan berguna suatu saat kalau kita membutuhkan kepada dia. Karena dia nggak pernah menilai. Ini beda pengajian, maka perbuatan baiknya nggak ternilai. Nah, seperti ini kita tidak pantas berbuat baik kepada dia. Kenapa? Tidak akan ada gunanya. Ini maksudnya dari sisi dunia loh ya. Kalau dari sisi akhirat tetap ada gunanya. Karena kita berbuat baik kepada siapapun ada gunanya. Kita berbuat baik kepada tikus, ngasih makan tikus, ada nilai pahalanya di akhirat. Tapi kalau di dunia nggak ada nilainya. Tikus nggak akan nanti berterima kasih pada kita. Tetap aja makan lemari kita. 812. La tusallu, janganlah kalian salatan satu salat fardu, maksudnya fi yaumin, dalam satu hari, marratain, 2 kali. Jadi salat fardu tidak boleh diulang dalam satu hari 2 kali. Misalnya orang yang suka hatinya itu was-was,
Setelah selesai sholat, dia kemudian ragu-ragu, tadi itu saya sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Nah, ragu-ragu muncul setelah selesai sholat seperti ini tidak usah digubris, itu munculnya dari setan. Karena kalau kita menuruti was-was seperti itu, nanti lama-lama semua sholat kita akan kita ulangi terus. Karena kita manusia yang lemah, sehingga kalau sholat itu tidak bisa khusyuk 100%. Nah, selesai sholat kemudian ragu-ragu sendiri, tadi udah Fatihah belum? Ya namanya udah sholat ya udah Fatihah. Nah, sehingga ragu-ragu yang muncul selesai sholatnya nggak usah dibahas. Kemudian hadis ini diperselisihkan oleh orang ulama. Sebagian ulama mengamalkan hadis ini sehingga tidak membolehkan sholat diulangi 2 kali dengan sebab apapun juga. Tapi pendapat yang lebih bagus adalah sholat boleh diulangi apabila pengulangan itu berbeda. Misalnya saya sudah sholat sendiri di rumah, kemudian saya datang ke masjid, ternyata masih sholat jamaah belum selesai. Nah, maka saya ikut lagi sholat tersebut, nggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i, meskipun sholat maghrib. Jadi di rumah sholat maghrib 3 rakaat sendiri karena hujan, kemudian hujan reda, saya datang ke masjid untuk ikut pengajian di masjid. Ternyata sholat maghribnya di masjid belum selesai. Nah, maka saya ikut sholat maghrib lagi 3 rakaat, nggak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena bentuknya beda ya. Tadi di rumah sendiri, sekarang di masjid berjamaah. Maka ini berbeda. Kalau di rumah kita sudah berjamaah gimana? Karena hujan, kita kumpulkan anak kita dan istri kita sholat jamaah di masjid di rumah kita masing-masing. Nah, maka kalau di rumah sudah jamaah, kemudian kita datang ke masjid, hendaklah sholatnya diubah. Berbeda. Berbedanya gimana? Niatnya dalam hati bukan sholat maghrib, tapi sholat sunnah. Nah, karena niatnya sholat sunnah, maka hendaklah maghrib ini dijadikan 4 rakaat, 3 rakaat tambah lagi 1 rakaat jadi 4. Atau kalau kita hanya dapat 2 rakaat, ya sudah, berarti 2 rakaat salam. Seperti biasa saya datang ke sini, itu saya sudah sholat isya di rumah saya. Nah, sampai di sini saya biasanya sholatnya 2 rakaat. Maka jangan heran kalau panjenengan melihat saya sholat 2 rakaat, terlambat hanya dapat 2 rakaat tapi nggak nambah. Itu kan niatan saya, niatannya sholat sunnah bukan sholat wajib. Nah, maka saya dapat 2 rakaat, ya udah, berarti udah pas. Tapi itu pengamalan hadis ini harus dikaitkan dengan hadis yang lain, yaitu boleh melakukan sholat wajib 2 kali apabila bentuknya berbeda. Pertama di rumah sendirian, kedua di masjid berjamaah, nggak apa-apa. Atau kalau di rumah berjamaah, maka di masjid niatnya sholat sunnah. 813. La tusallu, janganlah kalian sholat khalfan naim, di belakang orang yang tidur. Walal mutahaddits, tidak pula di belakang orang yang sedang ngobrol. Hadis ini maksudnya jangan sholat di tempat yang akan mengganggu kita. Ada orang tidur ngorok, akan mengganggu sholat kita. Ada orang tidur bergerak-gerak nggak karu-karuan, akhirnya mengganggu sholat kita. Ada orang obrolannya mengganggu sholat kita. Karena itu jangan hadis ini dipertentangkan dengan sholatnya Nabi di depan Aisyah. Ini Aisyah tidur, kemudian Nabi sholat, kakinya Aisyah ini pas pada tempat sujud Nabi. Nah, ini Nabi tidak perbuatan Nabi ini tidak bertentangan dengan hadis ini, karena beliau sholat di tempat yang tidak terganggu oleh orang tidur tadi. Aisyah tidur tadi tidak mengganggu sholat Nabi SAW. Tidurnya tenang, tidak gerak-gerak, tidak ngorok dan sebagainya. Nah, maka ini maksudnya adalah maqasid syariatnya adalah apapun yang mengganggu kita di dalam sholat hendaklah dihindari. Ada orang tidur, kita tidak terganggu, nggak apa-apa. 814. La tusallu, janganlah kalian salat ila qabrin, menghadap kepada kuburan. Wala tusallu, dan janganlah kalian salat ala qabrin, di atas kuburan. Hadis disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini mengandung 2 larangan, ya. Salat menghadap kuburan dan salat di atas kuburan. Kalau di atas kuburan berarti ini kuburan,
kemudian kita sujudnya itu pada kuburan tadi, itu berarti di atas kuburan. Wajah kita sujudnya di atas kuburan, nggak boleh. Atau salat menghadap kuburan, kuburannya di depan kita, kita salat menghadap dia, nah ini nggak boleh. Hukumnya adalah haram menurut sebagian para ulama, dan menurut sebagian ulama yang lain hukumnya adalah makruh. Tetapi pendapat haram insya Allah sangat kuat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka jadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jadi ini sudah ada kuburan para nabi, kemudian dibangun masjid di atasnya. Nah, akhirnya sholatnya pun kalau tidak sujud di atas kuburan tadi, yang menghadap kepada kuburan tadi. Misalnya nih ya, ini kuburan nabi di sini. Nah, dibangun masjid, kemudian pas di mihrabnya. Nah, otomatis kalau kita sholat di masjid itu, kita menghadap kepada kuburan tadi. Nah, ini sampai didoakan oleh Nabi, qatalallah, dilaknat. Maka kata-kata laknat ini menunjukkan bahwa larangan ini hukumnya apa? Haram, bukan makruh. Memang ada yang mengatakan makruh, ada. Kemudian sudah pernah kita bahas dulu ya, kalau ini ada masjid, di baratnya ada kuburan, ini bagaimana hukumnya? Kalau antara masjid tadi dengan kuburan itu sudah ada penghalang tembok misalnya, atau jalan misalnya, atau sungai misalnya, maka ini sepakat para ulama tidak apa-apa, karena tidak menghadap kepada kuburan, tapi menghadap kepada tembok. Tapi kalau antara kuburan tadi dengan masjid tidak ada penghalang yang lain, penghalangnya hanya tembok masjid, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga lebih afdalnya, lebih amannya kita pasang tabir supaya tidak terjadi perselisihan pendapat di situ. Kemudian yang ketiga adalah kalau antara masjid kita dengan kuburan tadi tidak ada penghalang, jadi masjidnya nggak ada temboknya, seperti masjid di zaman dulu misalnya, masjidnya masih terbuka lebar, nggak ada temboknya. Nah, ini sepakat dilarang. Jadi ada yang sepakat dilarang, ada yang sepakat diperbolehkan, ada yang diperselisihkan. Nah, yang diperselisihkan itu sebaiknya kita ngambil yang aman, gampang, kasih tabir, selesai. 815. La tasumanna, betul-betul janganlah puasa imra'atun, seorang wanita, illa bi'izni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Yang dimaksud puasa ini adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib maka tidak perlu izin kepada suami. Tapi puasa wajib itu dibagi dua ya. Puasa wajib yang muwassa', yang waktunya longgar, ada puasa wajib yang mudayyak, yang waktunya sempit. Ramadan misalnya, itu waktunya sempit, hanya Ramadan saja, nggak boleh di waktu yang lain. Nah, maka puasa seperti ini tidak perlu izin suami. Tapi kalau puasa wajib itu sifatnya muwassa', longgar waktunya, maka ini juga harus minta izin kepada suami. Misalnya seorang wanita ingin menyaur hutang puasa Ramadan, nah itu perlu izin suami. Mas, saya mau puasa hari ini nyaur hutang Ramadan. Kalau suaminya oke, ya oke, nggak ada masalah. Suaminya nggak oke, nggak boleh, nggak boleh. Ya, saya masih butuh kamu hari ini. Nah, kalau kamu puasa, saya nggak bisa hubungan. Nah, maka ini larangan suami didahulukan. Kenapa? Karena kebutuhan suami bersifat fauri, langsung saat itu. Orang kalau sudah hasrat seksualnya naik kan harus saat itu, Pak. Oh, ditunda susah, ya nggak bisa. Tapi kalau puasa, utang puasa Ramadan itu bisa ditunda, besok juga boleh, bulan besok juga boleh. Ya. Karena itulah Aisyah kalau menyaur hutang puasa Ramadan biasanya pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban Nabi selalu puasa, sehingga tidak ada keperluan kepada Aisyah radhiyallahu anha. 816. La tasumu, janganlah kalian berpuasa yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, mufradan, dengan sendirian Jumat saja. Maka kalau dibarengi dengan Kamis nggak apa-apa, dibarengi dengan Sabtu nggak apa-apa. Hadis derajatnya sahih. Dan larangan ini menurut para ulama hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Adapun yang haram adalah puasa 5 hari dalam 1 tahun, Idul Fitri, Idul Adha,
dan 3 hari tasyrik. Ini puasanya haram. Selain dari 5 hari ini, menurut mayoritas para ulama, hukumnya adalah makruh. Nah, termasuk hari Jumat ini makruh. Termasuk juga hadis berikutnya 818. La tasumu, janganlah kalian berpuasa yaumas sabt, pada hari Sabtu, illa fi fariḍah, kecuali dalam puasa fardu. Wa illam yajid, dan apabila tidak mendapati ahadukum, salah satu kalian, illa, kecuali uda, kayu karmin, pohon anggur, atau liha'a, kulit syajaratin, pohon, falyuftir alaih, maka hendaklah dia berbuka dengannya, yaitu memakan kulit pohon tadi. Hadis derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih seperti Syekh Al-Albani, ada juga yang mengatakan kadzib seperti Imam Malik. Imam Malik mengatakan hadis ini kadzib, ini hadis palsu, hadis dusta. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, maka sudah saya sampaikan tadi, larangan puasa selain 5 hari tadi adalah makruh. Maka puasa hari Sabtu ini juga tidak sampai kepada derajat haram, tetapi makruh saja. Dan puasa hari Sabtu itu larangannya adalah kalau sendirian, Sabtu saja itu yang dilarang. Tapi kalau Sabtu sama Jumat nggak apa-apa. Dalilnya sabda Nabi SAW, jangan puasa Jumat kecuali 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Nah, 1 hari setelahnya kan Sabtu, berarti boleh puasa hari Sabtu. Yang tidak boleh adalah apa? Puasa hari Sabtu sendiri saja. Demikian juga tidak termasuk larangan kalau kita puasa hari Sabtu karena sebab yang lain. Misalnya karena Asyura jatuhnya hari Sabtu, ini tidak termasuk larangan ini. Arafah jatuh hari Sabtu, nah kita puasa hari Sabtu saja, Arafah nggak apa-apa. Karena itu bukan puasa Sabtu tapi puasa Arafah. Itu bukan puasa Sabtu tapi itu puasa Asyura. Nah, yang puasa Sabtu itu apa itu? Puasa Sabtu adalah puasa di hari Sabtu saja karena hari Sabtu itu namanya puasa Sabtu. 819. La tadribu, janganlah kalian memukul ima Allah, hamba-hamba wanita Allah, maksudnya para istri. Jadi jangan suka memukuli istri. Suami yang baik adalah suami yang tidak gampang pukul. Kalau gampang pukul, ini bukan suami yang baik. Hadis ini ada sebab urutnya. Sebab urutnya 70 wanita sahabat Nabi pada suatu malam kumpul di rumah Nabi SAW. Kalau istilah zaman sekarang itu demonstrasi. Apa yang didemonstrasikan? Mereka lapor kepada Nabi 70 istri. Ya Rasulullah, suami-suami kami suka main pukul. Nah, maka akhirnya Nabi kemudian menyampaikan hadis ini. La tadribu ima Allah. Jangan pukul para istri. Enggak baik itu. La tajiduna khiyarakum. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang suka mukul itu adalah orang-orang yang baik di antara kalian. Nah, makanya ada sebab urutnya. Jadi di masa dulu itu sudah ada semacam demonstrasi, 70 wanita kumpul di depan rumah Nabi malam hari, laporan, suami-suami kami ahli pukul. Nah, ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan besok-besok kalau menyampaikan nggak usah 70 orang, demonstrasi haram. Nggak pernah Nabi mengatakan gitu. Diterima laporannya 70 orang ini, Masya Allah, Nabi longgar hatinya gitu. Nah, sehingga kemudian para suami disuruh untuk memperbaiki diri. 820. La tadribu, janganlah kalian memukul ar-raqiqa, budak. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian la tadrun, tidak tahu, ma tuwafiqun, apa yang kalian itu bersesuaian padanya. Maksudnya kalian tidak tahu kalian kalau mukul itu pas apa. Kalau mukulnya pas matanya lepas gimana? Kalau mukulnya wajah kemudian ada giginya yang rontok gimana? Jadi kalian tidak tahu mukulnya pas apa sehingga tidak usah dipukul. Ini hadis derajatnya dhaif. Karena itu
hukum memukul budak ini kita pakai fikih saja. Kalau pakai hadis kan hadisnya dhaif, maka pakai fikih saja. Kalau pakai fikih, para ulama mengatakan memukul budak dibagi dua. Kalau memukulnya untuk mendidik nggak apa-apa, salah dipukul nggak apa-apa, karena budak itu rata-rata orang-orangnya sifatnya keras, sehingga kalau dikasih sindiran nggak paham-paham, kalau dipukul baru paham. Sehingga kalau untuk didikan nggak apa-apa. Adapun memukul budak untuk memenuhi amarah, emosi, makanya yang dilarang. Zaman dulu para majikan itu biasanya mudah sekali mukul budak. Tehnya kurang panas saja budak dipukul, tehnya kurang manis budak dipukul. Ini yang dilarang. Ini bukan mendidik seperti ini. Ini namanya mukul tapi untuk meluapkan emosi dia, untuk menuruti emosinya, itu yang dilarang, nggak boleh. Karena kalau kita mudah-mudah memukul, itu nanti menyebabkan sifat mudah mukul itu jadi adat kita, sehingga dikit-dikit nanti istri juga kena pukul, dikit-dikit anak juga kena pukul, karena sudah jadi adat. 821. La tadribu, janganlah kalian itu memukul imanakum, budak-budak wanita kalian, ala kasri, karena memecahkan inaikum, wadah kalian. Fa innalaha, karena sesungguhnya wadah-wadah itu memiliki ajalan, waktu, ka'ajalin nas, sebagaimana ajal-ajalnya para manusia. Hadis dhaif, tapi maksudnya bagus ini. Hadis setiap barang itu punya usia. Kalau sudah usianya habis pasti akan rusak. Sehingga kalau budak memecahkan wadah, piring, gelas karena tidak sengaja, cuci piring kemudian jatuh satu piringnya pecah, nggak disengaja, itu nggak usah dipukul. Karena kita pukul itu tidak ada gunanya, piringnya tidak akan jadi balik lagi, dan bahkan itu madharat karena menyebabkan mudah pukul itu jadi sifat kita. Jadi hadis ini perlu kita renungi supaya kita tidak mudah marah. Gelas dipecahkan anak marah. Ini kalau mau menghilangkan marah, caranya mengingat hadis ini. Ini sudah waktunya pecah, ya udah. Piring dipecahkan anak, supaya nggak marah gimana? Ingat hadis ini. Ini memang waktunya piring sudah waktunya pecah. Udah ditakdirkan oleh Allah. Udah ditulis oleh Allah usianya piring ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi nggak perlu marah. Ya pecah udah disapu aja, nggak apa-apa. Ini sudah waktunya. Baru beli pecah, yaitu memang ajalnya segitu. Itu sama dengan bayi kita lahir mati. Nah, bayi kita lahir apa mau marahi bidannya? Kalau kita marahi bidannya nggak tepat, bidannya nggak punya salah apa-apa. Demikian juga anak kecil bawa gelas, itu salah kita. Kenapa anak kecil disuruh bawa gelas? Itu kalau gelasnya pecah, padahal barusan beli, itu bukan salahnya anak, tapi salahnya kita. Kenapa ngasih dia gelas? Baik, 822. La tatrahu, janganlah kalian memberikan ad-durra, mutiara, fi afwahi, pada mulut-mulut, al-khanazir, para babi. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya apa? Ilmu diserupakan dengan mutiara di sini, ya. Jangan diberikan kepada orang-orang jelek, karena orang-orang jelek ini nanti tidak akan menggunakan ilmu ini sebagaimana mestinya. Misalnya nih, ada seorang yang suka zalim kepada rakyatnya. Dia tanya hadis, hukuman apa yang pernah dilakukan oleh Nabi yang paling ngeri, yang paling dahsyat. Ternyata Nabi itu pernah mencongkel mata. Nah, maka hadis ini kalau kita berikan kepada orang yang suka zalim kepada rakyatnya tadi, nanti dia akan terapkan. Dia akan mengatakan, saya mau melakukan sunnah Nabi, menghukum rakyatnya yang tidak taat, matanya dicungkili. Padahal Nabi itu melakukan seperti itu bukan kepada semua orang. Nabi melakukan itu hanya kepada orang yang juga mencongkel mata orang. Jadi dikisos oleh Nabi SAW. Ini kalau kita sampaikan ilmu kepada orang yang tidak berhak, nanti akan diterapkan tidak pada tempatnya. Itu maksud hadis ini. Jadi hadis ini meskipun dhaif, tapi isinya bagus.
Memang ilmu jangan disampaikan kepada orang-orang yang tidak pas. Hadis berikutnya sama. La tatrahuddu, janganlah kalian itu melemparkan mutiara fi afwahil kilab, pada mulut-mulutnya anjing. Karena anjing ini tidak akan bisa tahu ini mutiara atau jagung atau makanan. Nah, begitu nggak bisa dimakan, marah-marah sama kita, karena sudah kita kasih mutiara. Padahal nggak ada salahnya mutiara. Salahnya si anjing, kenapa kok dia makan? Mutiara maksudnya dijual, kaya dia. Ini hadisnya juga dhaif. 824. La tatruku, janganlah kalian itu mendatangi an-nisaa, para istri, maksudnya mendatangi dari safar, lailan, pada malam hari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita pulang safar tidak boleh malam-malam mendadak tanpa diketahui oleh istri. Hadis ini ada kelanjutan kisahnya. Ketika Nabi itu datang dari kota Madinah, dari safar menuju kota Madinah, beliau berpesan, jangan langsung masuk rumah, tapi masuk masjid dulu. Karena kalau masuk masjid, rame-rame safar masuk masjid, itu nanti penduduk Madinah akan pada persiapan. Oh, orang-orang safar sudah pada pulang. Nah, maka istri-istrinya akan persiapan. Yang belum dandan akan dandan dulu, yang belum mandi akan mandi dulu, yang belum mencukur bulu-bulunya maka akan mencukur bulu-bulunya. Nah, maka Nabi melarang jangan masuk langsung. Ada dua orang yang melanggar. Dia datang ke kota Madinah, langsung masuk rumah mereka masing-masing. Ternyata keduanya mendapati istri mereka dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin lagi selingkuhkah, atau mungkin bau badannya sangat dahsyatkah. Nah, intinya karena mereka melanggar Nabi, akhirnya mereka mendapat hukuman saat itu juga. Jadi kalau mau pulang ke rumah setelah safar yang jauh, itu harus ada persiapan istri ini. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah ada HP ya, sehingga bisa kita telepon istri kita, saya mau pulang jam 11 malam, nggak apa-apa. Jadi dilarangnya ini karena zaman dulu kalau orang pulang malam hari itu pasti mendadak. Maka yang mendadak seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau melarang? Dilarang hal ini adalah karena dikhawatirkan suami mendapati istri dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Akhirnya suami istri jadi tidak rukun. Mendapati istri baunya enggak enak karena sudah selesai masak belum mandi langsung tidur. Nah, kita sebagai suami pulang-pulang tidur dapati istrinya baunya enggak enak. Nah, ini akan menyebabkan tidak harmonis suami istri. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran secara umum, apapun yang menyebabkan harmonis hendaklah dilakukan, dan apapun yang menyebabkan tidak harmonis hendaklah dihindari. Ini pelajaran penting. Apapun lah yang kita tahu kalau kita melakukan itu suami istri kita nggak akan senang, nah, jangan dilakukan. Demikian juga sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh istri kalau suami tidak senang, istri hendaklah tidak melakukannya. Contoh misalnya istri kentut sembarangan, berat, tidak sopan seperti itu. Mohon maaf, laki-laki dengan perempuan itu tidak bisa disamakan. Kalau laki-laki ngentut berat itu kayaknya wajar. Meskipun saya tidak senang. Jadi saya tidak suka kalau saya buang angin di depan istri dikencengkan, nggak senang saya. Tetapi kalau ada suami seperti itu tidak sepantasnya kemudian istri ngimbangi. Wah, akhirnya nanti jadi tembak-tembakan. Suaranya suami brot, istrinya brek. Anaknya nanti jadi ikut-ikutan. Nah, maka kalau ada suami seperti itu, istri sama sekali jangan menjadikan alasan suami saya juga begitu, jangan. Karena apa? Laki-laki dengan perempuan itu beda. Laki-laki kadang-kadang memang melakukan sesuatu yang pantas untuk dia, tapi tidak pantas untuk perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya pribadi nggak suka seorang suami mudah-mudahan buang angin dengan kenceng di depan istrinya, itu kurang bagus. 825, mengapa? Namun menurut saya, laki-laki itu suka untuk didekat, kami ketawa. Iya, itu perlu diperbaiki adatnya, Pak. Kalau istrinya senang nggak apa-apa. Wah, aku senang, Mas.
suaranya itu api gitu. Ya kalau gitu menyenangkan istri gitu. Katanya sehat. Tapi coba ditanya istri gitu. Jadi aku ngomong untuk berat ini gue seneng orang ini. Nah kalau dia mengatakan aku jadi orang seneng, tapi melokir rapi nih. Nah berarti nggak baik. Tapi paling dahsyat itu imbasnya ke anak, Pak. Kalau bapak melakukan itu kemudian istri juga ikut-ikutan, imbasnya anaknya. Anaknya nanti di teman-temannya dia berat gitu. Nah, nanti jadi apa? Ejekan teman-temannya. Gue lagi ahli berat, padahal cuma mengikuti orang tuanya. Jangan seperti yang diceritakan oleh teman saya. Teman saya itu cerita ke saya itu senang sekali kalau ngentut tuh buantar gitu. Nah kebetulan saya dapat, kata dia, kebetulan saya dapat mertua yang pas sama saya. Saya kalau tidur di mertua saya itu kamarnya bapak itu bro nih, saya juga balas di kamar ber. Nah jangan seperti itu, itu tidak baik seperti itu. Ini saya ceritakan bukan untuk contoh ya, tapi untuk dihindari. Jangan seperti itu. 825. La tut'imu, janganlah kalian memberi makan al-masakin, orang-orang miskin, mimma la ta'kulun, dari apa yang kalian tidak makan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah makanan yang kita berikan kepada orang lain hendaklah makanan yang kita masih mau makan. Kalau kita udah nggak mau karena udah busuk, jangan diberikan kepada orang. Kalau mau diberikan kepada tikus, diberikan kepada ayam, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita tidak mau, jangan diberikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang kita baca malam hari ini benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya astagfirullahaladzim.